Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valia Riani dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguji validitas dan reliabilitas suatu soal menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya, dan di sini saya sudah punya data yang akan diujikan dengan responden 33 dan jumlah soal yang akan diujikan yaitu 10 soal. Nah, pertama kita hitung dulu total skor yang telah didapat, yaitu dengan rumus sama dengan sum, dalam kurung soal ini, terus kita drag ke kanan sampai soal 10, kemudian enter. Nah, dari sini kita drag ke bawah sampai ke responden 33. Nah, udah kita dapat total skornya. Sekarang kita hitung R hitungnya dengan rumus sama dengan Corel. Soal pertama untuk skor dari responden pertama hingga responden terakhir. Terus titik koma dengan total skor. Drag sampai ke bawah. Sampai ke responden terakhir, lalu tutup kurung. Jangan lupa untuk R hitung ini kita kasih dolar di depannya. Di depan ininya nih. Dolar ya. Kemudian enter. Nah, udah ketemu nih R hitungnya. Untuk mengetahui R hitung di soal berikutnya, tinggal kita drag aja ke kanan. Nah, udah ketemu tuh. Sekarang kita cari R tabelnya. R tabelnya itu tinggal kita lihat aja dari tabel nilai R produk momen. Nah, di sini kan karena respondennya 33, kita ambil nih yang taraf signifikansinya di sini nih, di responden N33. Nah, kita ambil yang 5% aja ya. Jadi, R tabelnya itu 0,344. 0,344. Terus kita drag kanan. Nah, udah. Sekarang keterangannya nih. Keterangannya itu kita isi apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu valid. Tapi kebalikannya, kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid. Sebenarnya ini bisa manual, cuman kita pakai rumus aja ya. Rumusnya sama dengan if jika R hitung, kita klik ini, lebih besar sama dengan R tabel, titik koma, maka dalam tanda kutip valid. Kita pakai simbol V aja ya. Terus kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Tutup kurung, enter. Nah, tinggal kita drag ke kanan. Nah, bisa kita lihat valid semua ya. Terus lanjut kita cari varians. Varians itu rumusnya sama dengan var dalam kurung. Ini nih, varian soal nomor 1 drag sampai ke responden terakhir. Nah, di situ. Kemudian enter. Di situ tinggal kita drag aja ke kanan. Nah, lanjut ke jumlah varians. Jumlah varians kita tinggal jumlahin aja nih varians yang udah didapat. Rumusnya sama dengan sum dalam kurung, klik ini, kemudian ke kanan, drag ke kanan. Lalu enter. Nah, ketemu tuh jumlah variansnya ya. Kemudian untuk varians total itu sama dengan var dalam kurung
varians totalnya didapat dari skor totalnya ini ya. Kita drag sampai responden terakhir. Nah, udah. Terus kurung enter. Nah, udah nih dapat varians totalnya. Terus uji validitas kita udah selesai, tinggal kita uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini pakai nilai Cronbach alpha. Rumusnya itu N, berarti dalam kurung N-nya kan 10 ya. Jumlah soalnya 10. N dibagi dalam kurung N-1. 10 dikurang 1. Lupa, ini pakai sama dengan ya. Dikali 1 dikurangi dalam kurung jumlah varians, kita klik ini, dibagi varians total, kita klik ini, tutup kurung lagi, kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau hasil reliabilitasnya itu 0,811. Nah, kesimpulannya kita ambil dari dasar pengambilan keputusan ini. Jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari sama dengan 0,70, maka kesimpulannya reliable atau signifikan. Berarti di sini sudah jelas terlihat bahwa hasilnya itu reliable. Dan untuk kategorinya ini tinggi ya. Nah, selesai dari situ. Nah, ringkasan hasil uji validitasnya itu yaitu dari X1 bisa dilihat R hitungnya itu 0,49. Berarti korelasinya itu tinggi dan statusnya valid ya, tadi sudah diuji. Nah, korelasi ini kita dapat dari kategori validitas berdasarkan indeks icon V. Gitu. Berdasarkan ini. Nomor 1 itu sedang, nomor 2 sampai nomor 4 itu tinggi, kemudian nomor 5 sampai soal nomor 10 itu sedang. Dan untuk ringkasan hasil uji reliabilitasnya itu, koefisien reliabilitasnya itu 0,811. Berarti interpretasinya itu reliable, sehingga dapat disimpulkan bahwa soal ini bisa digunakan untuk diujikan kepada siswa. Begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.